Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel kisah-kisah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Ulbah bin Zaid, sahabat Rasul yang mengguncang arsy Allah. Semoga video ini bermanfaat. Jika nantinya terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan isi video dan informasi seputar yang tengah dibahas di video ini, silahkan teman-teman berikan komentar dengan baik dan sopan pastinya, agar kami selalu memperbaiki diri dan kita saling sama-sama mengingatkan. Jika membicarakan sahabat Rasul yang mengguncang arsy Allah, dia adalah sahabat Rasul yang bernama Ulbah bin Zaid. Sahabat Nabi yang satu ini tidak dikenal karena kekayaannya yang melimpah ruah, seperti Abdurrahman bin Auf ataupun Utsman bin Affan yang dikenal kaya. Ia bahkan hidup dalam kefakiran dan tidak memiliki banyak harta. Meskipun demikian, tidak dikaruniai dengan kelimpahan harta tak lantas membuat semangat jihad Ulbah bin Zaid hilang dan luntur. Bahkan sama seperti sahabat yang lainnya, semangat jihadnya patut diacungi jempol. Jika seruan jihad telah menggema, maka Ulbah siap berperang bersama kaum muslimin yang lainnya di medan pertempuran. Hingga pernah suatu saat ketika seruan jihad datang, Ulbah tidak dapat ikut bersama kaum muslimin lainnya karena pergi berjihad dikarenakan ia tidak mempunyai perbekalan nih teman-teman. Saat itu kaum muslimin di Madinah sedang berada di dalam masa-masa sulit paceklik, di mana mereka kesulitan secara perekonomian. Tak hanya itu saja, cuaca saat itu juga sedang berada di puncak musim panas. Masa-masa sulit tersebut disebut sebagai Sa'atul Usroh. Walaupun medan dan bebannya berat karena kondisi saat itu, sebagian besar sahabat Nabi menyambut seruan jihad dengan penuh semangat. Baik sahabat dari kalangan yang kaya maupun yang fakir. Tidak seperti kaum munafikun yang senang jika harus absen dalam berjihad. Ulbah bin Zaid dengan segala keterbatasannya mencoba berpartisipasi dalam jihad sangat kuat. Ulbah ingin sekali berinfak dan dapat ikut berangkat ke Tabuk, namun apalah daya, ia tidak memiliki apapun selain jiwa dan raganya. Maka ia pun mendatangi Rasulullah bersama dengan beberapa orang sahabat lainnya untuk menceritakan permasalahannya. Mereka memohon untuk dapat ikut serta berperang dalam pasukan dan diberi perbekalan. Ulbah tahu hanya jiwa dan raganya yang dapat ia berikan untuk berjihad. Meskipun demikian, ia tetap ingin ikut berperang. Tapi ternyata Rasul mengungkapkan jika hal tersebut adalah uzur bagi mereka, seperti pada firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 91-92 yang artinya, tidak dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tidak pula berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Quran Surah At-Taubah ayat 91-92. Meskipun diberikan uzur untuk tidak ikut berperang, rasa sedih tetap ada di hati Ulbah. Ia lalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doanya, ya Allah, sungguh Engkau telah memerintahkan berjihad. Engkau mendorong untuk ikut, namun Kau takdirkan aku tidak memiliki materi yang menguatkanku dalam jihad. Engkau juga menakdirkan tidak ada sesuatu di tangan Rasulullah yang bisa membawaku ke sana. Sungguh aku bersedekah untuk memaafkan setiap muslim atas kezaliman yang mereka lakukan padaku, baik harta, jasad, atau kehormatanku. Ulbah berdoa dengan sangat tulus, keimanannya menggema di dada dan berusaha mengadu dan menerima takdir Allah.
Ulbah berusaha bersedekah meski bukan dengan hartanya, tapi dengan maafnya atas kezoliman orang lain. Kualitas keimanannya memang sungguh luar biasa. Pada keesokan paginya, ia kembali sholat subuh bersama Rasul, dan setelah sholat, Rasulullah bertanya pada para sahabat mengenai siapa saja yang telah bersedekah pagi itu. Malaikat Jibril mengatakan dengan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada sang Rasul dengan mengatakan, siapa orang yang bersedekah? Rasul kembali bertanya, namun Ulbah lalu berdiri dan menceritakan sedekah yang ia panjatkan ketika sholat malam kepada Nabi. Maksudnya sholat malam, dia menceritakan kepada Rasul apa yang telah ia ceritakan kepada Allah tersebut ya teman-teman. Kemudian Rasul pun bersabda, bergembiralah wahai Ulbah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sedekahmu termasuk amalan yang diterima. Doa Ulbah memang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun atas izin Allah, Allah pun menampakkan melalui lisan Rasulullah. Tentunya sebagai bukti bahwa keikhlasan hati akan takdir Allah serta kesediaan atas terlewatnya kesempatan berjihad dibayar langsung oleh Allah, yakni dengan memberinya uzur dan tidak membebaninya dengan dosa, serta menjadikan sedekah maaf atas kehormatannya sebagai sedekah yang diterima. Sampai di sini teman-teman video singkat ini, semoga video ini membawa kebaikan dan teman-teman dapat mengambil ibrahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.